Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita betul-betul selalu menikmati dan merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, bagaimana kasih yang Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pemeliharaannya, pertolongannya, perlindungannya, dan Dia selalu menopang kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ini adalah satu pertanyaan yang patut kita jawab, sebab ini berkenaan dengan bagaimana kita harus melakukan atau berbuat, bertindak agar kita sungguh-sungguh berada pada posisi yang benar, atau pada sikap yang benar, pada perilaku, tindakan, dan pikiran yang benar. Nah, di dalam Mazmur 34 di sini ditegaskan demikian: Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaran. Nah, ini adalah prinsip hidup yang harus kita pegang pada saat mana kita sedang mengalami atau menghadapi situasi yang sungguh-sungguh sangat sulit, atau dalam kehidupan keseharian kita. Mestinya fokus kita adalah mencari Tuhan, mendengar jawaban Tuhan, dan berbuat, bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Dan itulah yang merupakan solusi dalam kehidupan kita. Dan memang demikianlah kesaksian dari Daud. Ia mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab dan melepaskan Daud dari segala kegetaran. Jadi persoalan hidup, problema hidup, masalah hidup, pergumulan hidup, hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan, ancaman yang membuat kita berada dalam keadaan gentar, menimbulkan kegentaran di dalam hati kita. Maka yang harus kita lakukan, langkah tepat yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Mencari itu adalah pengertian apa? Keyakinan kita adalah pertolongan kita ialah dari Tuhan. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Sumber perlindungan kita adalah Tuhan. Daripadanya lah seluruh problema hidup kita pasti akan dapat ditangani. Nah, itulah kesaksian dari Daud. Jadi ketika ia menghadapi segala sesuatu yang begitu rumit dan sulit, yang menimbulkan kegetaran di dalam hatinya, ia mencari Tuhan, dan Tuhan menjawabnya, dan Tuhan melepaskannya. Nah, didasarkan pengalaman hidup ini, maka yang ditekankan oleh Daud kepada kita semua, atau diajarkan oleh Daud kepada kita semua, atau dinasihatkan oleh Daud kepada kita semua berdasarkan pengalaman hidup Daud dengan Tuhan, ialah tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Pada waktu seorang anak sedang berada dalam ancaman dan merasa ketakutan yang sangat dasar, dia sedang berhadapan dengan lawannya. Lalu dari lawannya itu berjalanlah sosok yang tidak asing bagi anak itu. Ketika dia melihat dan mengarahkannya kepada anak itu, wajahnya menjadi berseri-seri. Mengapa? Ternyata yang berjalan dari belakang musuh-musuhnya atau orang-orang yang memusuh itu adalah orang tuanya. Jadi dengan keyakinan yang pasti bahwa orang tuanya tidak akan tinggal diam, bapaknya tidak akan tinggal diam, pasti akan turun tangan dan melepaskan dia dari ancaman itu. Betul juga ketika itu ayahnya berkata, "Anakku, mari kita pulang." Ketika musuh-musuhnya melihat bahwa dari belakang itu adalah orang tua dari anak itu, mereka lalu lari berantakan dan mereka ketakutan. Nah, gitu juga kalau kita sedang berada dalam satu kesulitan yang sangat luar biasa atau dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan dan selalu kepada Tuhan, karena dari padanya lah pertolongan kita dan selalu ada jawaban di dalam diam. Dan itulah kesaksian dari Daud: tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Seperti anak itu kemudian berseri-seri, bersemangat, antusias, dan tidak lagi ada dalam ketakutan karena berhadapan dengan lawan-lawannya itu. Maka ketika suara ayahnya atau bapaknya itu didengar, maka musuh-musuhnya lalu lari tunggang langgang. Demikian juga kalau arah pandang kita tujukan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan orang lain tahu siapakah yang ada di belakang kita, siapakah backing kita, Dia adalah Tuhan, maka tidak ada yang dapat tahan lawan kita, karena kita ada dalam perlindungan Dia yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang tak tertandingi oleh siapapun. Tidak ada yang dapat merenggut kita dari kasih sayangnya. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu mengarahkan
pandangan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin dan membawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.